hanya perlu menunggu 15 hari saja. Jangankan pohon besar, pohon sekecil ini langsung dipaksa untuk cepat berbunga teman-teman. Dan 3 bahan ini sangat sadis ketika kita gunakan sebagai pupuk perangsang, pembungaan, dan juga pembuahan untuk segala jenis tanaman ya teman-teman. Sudah terbukti, saya hanya menggunakan 3 bahan sederhana ini, hanya perlu menunggu 15 hari saja, namun hasilnya teman-teman bisa terlihat ini bunga durian sangat lebat sekali teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses peracikannya, untuk cara pembuatannya pupuk perangsang paling cepat dan paling ampuh ini hanya dengan menggunakan 3 bahan sederhana saja. Teman-teman cukup simak video ini sampai akhir dan jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, jadi 3 bahan sederhana ini memang benar-benar bisa kita jadikan sebagai pupuk perangsang ya teman-teman. Ini bisa kita jadikan sebagai pupuk perangsang paling cepat dan paling ampuh ya. Karena apa? Setelah saya melakukan uji coba pengocoran dengan menggunakan 3 bahan sederhana ini, setelah kita kombinasikan menjadi satu racikan, langsung kita aplikasikan pada tanaman, hanya menunggu 15 hari teman-teman, langsung memunculkan bunga ya teman-teman. Dan awalnya saya hanya iseng-iseng saja untuk mencoba meracik bahan sederhana seperti ini, lalu kita aplikasikan pada tanaman apakah memang benar-benar bisa atau tidaknya. Jadi setelah saya coba dan ternyata berhasil teman-teman. Nah, seperti apa peracikannya, kita akan lanjut ya untuk meracik 3 bahan sederhana pupuk perangsang paling cepat dan paling ampuh ya teman-teman yang pernah saya coba. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi bagian pertama tentunya kita siapkan terlebih dahulu 3 bahan yang sangat aktif ini. Ada mecin, ada masako, dan gandasil B ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wadah seperti ini untuk melakukan peracikan nantinya. Lalu yang ketiga, kita siapkan air putih seukuran 1 liter ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk mecin kita akan hanya menggunakan 1 sendok makan saja teman-teman, seperti ini. Untuk mecinnya ya 1 sendok saja, sedangkan masakonya ini saya akan gunakan 1 saset seperti ini untuk kita campurkan nantinya dengan air seukuran 1 liter teman-teman. Dan gandasilnya juga 1 sendok saja ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan tonton videonya sampai akhir, jangan di-skip ya, karena ada step-step yang wajib teman-teman lakukan untuk pembuatan pupuk ini teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi bagian yang pertama kita akan tuangkan terlebih dahulu airnya ya. Nah, seperti ini. Air 1 liter seperti ini teman-teman. Ini air putih. Nah, seperti ini. Kita tuangkan seperti ini. Jadi teman-teman, ini tidak langsung kita aplikasikan pada tanaman kita nantinya ya. Jangan terburu-buru agar hasilnya bisa lebih bagus ya teman-teman. Ini akan kita fermentasi terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan teman-teman. Nah, lalu untuk bagian kedua, ini langsung saja teman-teman kita buka untuk masakonya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi untuk masakonya kita gunakan 1 saset ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan seperti ini. Nah, ini cocok untuk segala jenis tanaman teman-teman. Jadi tidak hanya untuk 1 jenis tanaman saja ya, namun untuk segala jenis tanaman apa saja yang ingin teman-teman buahkan ya tentunya ya. Nah, oke. Jadi setelah kita masukkan masakonya, kemudian kita aduk terlebih dahulu ya, agar nantinya bisa tercampur menjadi satu teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Oke, dilanjut. Jadi saya akan masukkan mecinnya ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk mecinnya kita gunakan seukuran 2 sendok ya teman-teman. Seukuran 1 sendok ya teman-teman. Nah, seperti ini, 1 sendok. Oke. Nah, langsung kita masukkan seperti ini dan kembali kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, seperti ini, agar nantinya bisa tercampur dan terlarut menjadi satu teman-teman. Nah,
Untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman, ini tidak kita gunakan dengan cara semprot ya teman-teman, melainkan dengan cara dikocorkan di sekeliling pokok tanaman ya. Dan untuk bahan yang terakhir, bahan selanjutnya yaitu adalah ini teman-teman, Gandasil B ya. Ini adalah bahan utama yang super aktif sekali untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah ya teman-teman. Nah, seperti ini Gandasil B. Ya, awas jangan sampai salah beli Gandasil. Bukan Gandasil B, bukan Gandasil D ya teman-teman, tetapi Gandasil B seperti ini. Kalau Gandasil D itu warnanya hijau. Dan Gandasil ini manfaatnya cukup bagus sekali ya teman-teman. Mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Kemudian kandungannya juga bagus, ada nitrogen 6%, kemudian fosfor 20%, ada kalium 30%. Karena ini dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium, mangan, boron, tembaga, dan juga kobalt teman-teman. Dan juga ada zinc dan serta vitamin-vitamin pertumbuhan tanaman seperti misalnya aniurine, laktoflavine, dan juga nikotinik, acid, dan amide. Ini lengkap sekali ya kandungannya di dalam Gandasil B, sangat cocok sekali kalau kita padukan dengan mecin dan juga Masako teman-teman. Langsung saja untuk Gandasil B-nya ini saya cukup menggunakan 1 sendok saja, jangan banyak-banyak ya. Untuk ukuran 1 liter air kita cukup menggunakan 1 sendok saja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nih, Gandasilnya ini bentuknya agak butiran-butiran sedikit seperti ini teman-teman. Nih. Ya, seperti ini. Warnanya pink dan langsung campurkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Sudah berubah warna, aduk sampai benar-benar tercampur menjadi satu ya, merata seperti ini teman-teman. Nah, untuk ukuran 1 liter ini kita gunakan untuk 100 ml ya teman-teman, untuk per pohon tanaman. Nah, jadi jika teman-teman memiliki pohon atau tanaman yang sudah berusia 2 tahun tanam, bisa kita gunakan seukuran 200 ml ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan usia tanam ya teman-teman. Nah, kalau tanaman kita sudah dewasa, maka ukurannya juga lebih banyak tentunya. Oke teman-teman, setelah kita campurkan seperti ini menjadi satu, atau kita kombinasikan menjadi satu seperti ini, kemudian akan kita masukkan kembali ke dalam botol tentunya teman-teman. Nah, jadi tidak langsung kita aplikasikan, jadi kita fermentasi paling lama 1 malam saja ya teman-teman. Nggak perlu 1 minggu, cuma 1 malam saja ya. Cukup kita fermentasi 1 malam saja seperti ini. Dan besoknya langsung kita aplikasikan. Untuk aplikasikan, usahakan aplikasikan pada sore hari ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Dan tutup sampai rata teman-teman. Ini tidak langsung aplikasikan ya, melainkan kita fermentasi dulu teman-teman, agar hasilnya bisa benar-benar ampuh. Jadi perlu kita diamkan selama 1 malam saja ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya nanti. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kemudian ditutup ya, kemudian simpan di tempat yang teduh. Teman-teman bisa simpan di dalam rumah ataupun di teras-teras teman-teman, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin segitu saja ya teman-teman video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Jadi nantinya lanjut akan kita fermentasi, besok sudah bisa gunakan teman-teman. Oke, seperti itu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.